selamat sore atau selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang melihat video ini. Jadi kali ini kami sedang berada di Kampung Wisata Warung Boto bersama saya Edo Kusnara Rizky. Saya Tera Indari Cudini. Dan saya Faid Ahmad Al-Maskur. Dan juga Bapak Purnomo selaku Ketua Kampung Wisata Warung Boto. Jadi di sini kita akan diskusi dan sharing mengenai pentahelix di Kampung Wisata Warung Boto. Selanjutnya dari teman saya. Oke, buat pertanyaan pertama itu Pak, kami ingin mengetahui bagaimana awal mula terbentuknya Kampung Wisata Warung Boto, maaf. Oke, terima kasih Mas dan Mbak semua. Selamat sore, pagi, siang, dan malam buat teman-teman yang saat ini menyaksikan video podcast kami. Sebelum saya bercerita tentang Kampung Wisata Warung Boto, izin Mbak, Mas memperkenalkan diri. Saya Purnomo, Ketua Kampung Wisata Warung Boto, di mana Kampung Wisata Warung Boto ini mulai kami inisiasi sejak tahun 2010 bersama salah satu sahabat yang juga menjadi saudara kami, namanya Mas Susanto Dwi Antoro, yang sekarang ini menjadi Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Di tahun 2010 itu kami yang menjadi inisiator pertama adalah Mas Toro tersebut, Mbak, Mas. Kemudian 3 tahun kami mengolah, menggodok, mengkonsep tentang bentukan Kampung Wisata Warung Boto. Akhirnya di tanggal 30 Juni 2013, Kampung Wisata Warung Boto resmi dicanangkan dengan nama Warto Wisata Warung Boto. Adapun konsep wisata kami adalah wisata edukasi, seni, budaya, dan sejarah. Di mana wisata edukasi, apabila wisatawan yang akan berkunjung ke Kampung Wisata Warung Boto itu bisa mengambil paket wisata edukasi, diantaranya adalah pada saat itu kami mengangkat tentang pengolahan sampah anorganik di tahun 2013. Kemudian berjalan dengan waktu, di tahun 2019 kami tambah lagi wisata edukasinya menjadi pewarnaan kain atau pelatihan pewarnaan kain dengan sistem shibori. Mas dan Mbak tentu tahu nggih, shibori itu apa, dari bahasa Jepang yang artinya melipat. Wisatawan kita ajak melakukan teknik pewarnaan kain dengan sistem melipat. Kemudian di tahun 2022 itu 2023 lah terakhir itu yang tadinya dua wisata edukasi tadi di tempat kami di Kelurahan Warung Boto ini yang menjadi menjadi rumah besarnya Kampung Wisata Warung Boto, ada salah satu pengusaha yang bergerak di bidang souvenir juga dari resin. Nah, mereka kami ajak supaya bergabung. Saya bisa menawarkan juga paket wisatanya, yaitu paket wisata pengolahan bahan dari resin. Kemudian di tahun 2024 yang tadinya pertama kali sampah anorganik kami naikkan kelas, Mbak, Mas. Namanya menjadi pelatihan wayang upcycle. Ya, kalau dari upcycle jelas dari anorganik ya. Nah, jadi membuat wayang berbahan dari botol air mineral. Nanti apa dan bagaimana monggo silakan. Nanti suatu saat seandainya wisatawan atau Mas dan Mbak ini membawa teman-temannya ke sini, pengen mengetahui lebih banyak, lebih jauh bagaimana wayang upcycle ini dibuat, yang tadinya dari botol air mineral kemudian jadikan karakter wayang atau sejenisnya. Nah, datang ke Warung Boto. Kemudian yang terakhir di tahun 2025 awal, senyampang dengan kegiatan dari pemerintah kota yang prihatin dengan adanya sampah, di tempat kami juga mempunyai pelatihan sampah organik. Jadi yang tadi anorganik ada, di tempat kami juga anorganik ada. Kemudian yang menjadi akhir dari perjalanan walking tour tersebut, seandainya wisatawan mengikuti paket wisata kami, adalah kami mempunyai destinasi utama Pesanggerahan Rejowinangun, yang di tahun 2017 melejit lewat prewednya putra-putri Pak Presiden Joko Widodo. Kira-kira seperti itu, Mbak, sekelumit tentang Kampung Wisata Warung Boto. Mungkin sekarang kami ini mau memberi pertanyaan seputar kolaborasi pentahelix. Yang pertama itu dari akademisi. Bagaimana bentuk kerjasama antara Kampung Wisata Warung Boto dengan pihak akademisi atau universitas? Keberadaan kami
mulai dari sejak kami membentuk, mengkonsep sampai sekarang ini banyak ditunjang atau banyak dibantu oleh teman-teman mahasiswa, Mas. Tidak hanya dari kampus negeri tapi juga kampus swasta. Terlepas dari teman-teman yang ada di kampus pariwisata jelas gitu kalau mereka. Ya, untuk yang umum UGM, UKDW, UNY, kemudian UMY sendiri, kemudian dari beberapa universitas umum itu juga banyak terlibat, banyak membantu kami dalam mengkonsep bahkan sampai mengembangkan kegiatan Kampung Wisata Warung Boto. Bahkan pertama kali saat kami membentuk di tahun 2012 dulu, teman-teman dari UPN Veteran yang pertama kali berjuang membantu kami mulai dari mengkonsep sampai membuat logo yang saat ini kami pakai sampai sekarang itu teman-teman dari UPN Veteran. Kalau dari UGM ada satu bentukan terkait dengan konsep di sebelah sana ada di tempat air mancur itu, Mas. Nah, pada saat kami akan mengembangkan wisata air mancur itu, tempat air mancur ini, teman-teman dari UGM mencoba mengkolek seputarnya, dibuat kayak semacam pernak-pernik yang lain, kayak ada aksesoris yang lain, kayak mungkin ada muncul beberapa pegiat UMKM yang ada di sekitarnya. Nah, mereka mengkonsep itu dan alhamdulillah sampai sekarang dipakai oleh teman-teman masyarakat yang ada di seputaran air mancur tersebut. Jadi banyak teman-teman akademisi yang membantu kami dalam memajukan Kampung Wisata Warung Boto. Jadi ini universitas itu memang kontribusinya memang juga lumayan besar ya, Pak? Lumayan besar. Teman-teman mahasiswa bahkan yang sudah selesai kuliah, yang sudah sudah wisuda mungkin mereka kalau seandainya berada di luar Jawa selalu menyempatkan atau mungkin selalu mencari kabar, mencari tahu tentang Kampung Wisata Warung Boto. Masih kontak-kontakan sampai sekarang. Berarti manfaatnya dari universitas itu sangat terasa ya, Pak, di Kampung Wisata Warung Boto ini. Oke, mungkin lanjut ke bisnis, Pak. Untuk strategi apa sih yang Bapak tekuni untuk menarik investor atau mitra bisnis untuk mendukung keberlanjutan wisata? Pada intinya kami selalu mencoba mencari hal yang baru di Kampung Wisata Warung Boto, Mbak. Seperti contohnya tadi, bagaimana kami mencoba menaik kelaskan nama yang tadinya pelatihan anorganik menjadi wayang upcycle. Salah satunya itu, kami mencoba mengulik tentang potensi masyarakat apa yang bisa kita angkat yang akhirnya nanti siapa tahu menarik minat investor untuk datang ke tempat kami. Selain itu juga budaya yang ada di Kelurahan Warung Boto ini masih kami jaga. Jadi apapun yang ada di dalam kampung masyarakat Warung Boto ini kita coba angkat yang nanti pada akhirnya akan menarik minat orang-orang yang berada di luar Warung Boto. Kalaupun tidak berinvestor, mereka pengen tahu ada apa di Warung Boto yang lebih detail lagi. Misalnya ada bancaan, kata-kata bancaan mungkin kalau di luar Jawa sangat asing. Nah, kenapa ada bancaan? Apa itu bancaan? Nah, salah satu hal itu kami coba kulik, kami coba angkat untuk bisa kita jadikan satu potensi yang ada di Warung Boto untuk menarik minat warga yang ada di luar Warung Boto. Keterlibatan UMKM atau ekonomi lokal dalam kegiatan wisata di kampung ini tuh gimana, Pak? Sangat mendukung sekali, Mbak. Apa ada UMKM apa aja di sini? Kami ada UMKM kuliner. Kuliner? Ya, kuliner yang tentu saja sangat berperan atau sangat mendukung kegiatan kami. Salah satu contohnya adalah makanan khas Kampung Wisata Warung Boto ini dibuat oleh ibu-ibu yang ada di Kelurahan Warung Boto. Namanya bendul. Nah, bendul kalau Mas sama Mbak pengen tahu, datang lagi ke sini kapan-kapan. Bendul ini di Jogja hanya ada 2 tempat produksinya. Di mana? Yang pertama di Keraton Yogyakarta, karena memang bendul ini merupakan makanan kesukaan ngaso dalem. Adanya di rumah makan Balai Raos Keraton Yogyakarta. Yang kedua di Kampung Wisata Warung Boto. Jadi bisa dikatakan ini benar-benar makanan sultan, bukan hanya sultan tanda kutip, tapi memang benar-benar makanan sultan. Dan diproduksi oleh ibu-ibu yang ada di Kelurahan Warung Boto. Kemudian welcome drink kami
ada juga minuman olahan rempah. Meskipun di tempat lain ada namanya wedang seruni, tapi di Warung Boto mempunyai ciri khas tersendiri, Mas. Ya, ada cita rasa lain daripada wedang seruni tersebut. Kemudian selain itu juga pernak-pernik UMKM kerajinannya seperti kain Shibori, itu selain untuk jadi bahan pelatihan juga ada tempat produksinya. Jadi ibu-ibu yang ada di RW 1 sana yang menjadi pusat pembuatan kain Shibori di Warung Boto ini, mereka juga mempunyai galeri di sana. Jadi seandainya ada wisatawan yang ikut melakukan pelatihan Shibori, karena memang jenis kainnya tidak selebar kain standar, kalau dia pengen membeli yang kain standar ya silakan membeli di pengrajin tempat kami. Nah, UMKM ini sangat mendukung keberadaan Kampung Wisata Warung Boto. Tadi kan jualan makan sama minum ya. Itu tuh tempatnya di mana sih Pak? Karena kan tadi kita lihat tempat. Kami punya galeri khusus Mbak. Di sebelah utara tempat kita ngobrol ini ada homestay, kemudian di sebelahnya ada galeri Omah Caping namanya. Nah, galeri Omah Caping ini kami jadikan satu pusat UMKM kalau seandainya ada wisatawan yang datang ke Kampung Wisata Warung Boto. Ataupun kalau tidak misalnya wisatawan itu kebetulan jumlahnya cuma 30 nih. Mereka melakukan kegiatan di sini, di sekretariat ini. Nah, ibu-ibu nanti akan menggelar dagangannya di depan ini. Jadi setelah selesai melakukan kegiatan di sini, mereka bisa melihat UMKM yang ada di kanan kiri gedung ini. Nanti kalau mereka memang minat, mereka beli untuk oleh-oleh. Salah satunya ya pengrajin kuliner maupun pengrajin cenderamata yang tadi. Kalau berarti nggak tiap hari gitu ya Pak? Kalau mereka berjualnya tiap hari. Oh, tiap hari. Cuman kalau setiap kali ada kunjungan wisatawan, kami fokuskan jadi satu. Kami sentrakan. Kalau nggak di Galeri Omah Caping ya di seputaran kami menerima wisatawan. Tidak jauh beda kalau misalnya Mas sama Mbak melihat hotel-hotel di Jogja kalau pas ada wisatawan. Nah, di depan di halaman hotel kan ada banyak pedagang toh. Nah, kira-kira seperti itu. Kami juga mencoba membantu teman-teman UMKM untuk paling tidak wisatawan itu tahu dan mengenal, dan bahkan mungkin kalau mereka mau membeli, nah tidak jauh dari tempat mereka melakukan kegiatan di tempat ini. Lanjut di komunitas ya Pak. Bagaimana partisipasi masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan kerajinan wisata di Warung Boto itu? Kalau untuk partisipasi dari masyarakat sendiri sangat antusias dan beragam Mbak. Terutama untuk teman-teman pemuda-pemudinya, ini menjadi tulang punggung keberadaan Kampung Wisata Warung Boto. Untuk tim pengelola Kampung Wisata Warung Boto ini kami mempunyai tim tersendiri, manajemen sendiri, dan kebetulan masih muda usia meskipun saat sekarang ini karena ya mereka sudah banyak yang wisuda, sudah banyak yang bekerja, beberapa sudah bergerak di luar kota juga, menjadi kendala bagi kami. Tapi paling tidak dalam mensupport kegiatan kampung wisata mereka masih intens. Salah satunya itu. Kemudian dari teman-teman yang lain, warga yang lain, mereka mensupport lewat kepengurusan. Seandainya ada potensi yang unik atau potensi yang baru, potensi yang mungkin di tempat lain sudah ada, kemudian di Warung Boto ini mencoba ditampakkan lagi atau mencoba dimunculkan lagi, mereka mesti selalu menginfokan kepada saya. Oh, di RW 2 ada seperti ini, di RW 3 ada ini, atau kalau enggak di kesenian, beberapa kelompok seni mereka misalnya mempunyai tampilan yang baru lagi atau kelompok seni yang baru lagi, selalu menginfokan kepada kami. Perlunya apa? Seandainya nanti wisatawan menginginkan tampilan kesenian tersebut, saya tinggal hubungi teman-teman yang ada di wilayah yang lain. Kira-kira seperti itu Mbak. Itu nanti ada pelatihannya enggak ya Pak untuk yang berpartisipasi? Biasanya pelatihan dalam mereka peningkatan SDM ya Mbak. Biasanya dibantu oleh sanggar tersebut. Misalnya ada sanggar tari apa begitu ya, kemudian di dinas kebudayaan kota ada melakukan kegiatan pelatihan tari klasik misalnya,
ditawarkan ke beberapa kelurahan, salah satunya Warung Boto. Nah, nanti saya akan menghubungi pemilik sanggar tersebut kalau menginfokan pada mereka ada pelatihan di Dinas Kebudayaan tari klasik misalnya, silahkan kalau mau ikut. Nah, kira-kira seperti itu. Tetap semua yang ada di dalam Kelurahan Warung Boto ini bersinergi dan saling menginformasikan apabila ada hal yang perlu mereka ikuti dan perlu untuk peningkatan kapasitas SDM yang ada di Kelurahan Warung Boto. Komunitasnya kebanyakan anak-anak muda atau orang tua? Macam-macam. Yang kesenian rata-rata anak-anak muda. Kemudian yang ibu-ibu yang sudah setengah umur itu juga ada. Kemudian yang anak-anak sendiri pun juga ada. Jadi ya dari anak sampai dewasa lah kami ada. Tergantung nanti apa yang kami butuhkan. Nanti misalnya ada segmen wisatawan yang berkunjung juga kami melihat itu. Misalnya kan tidak mungkin yang datang ke sini misalnya adik-adik SD, kemudian kita sajikan orang tua untuk itu kan enggak ini kan. Nah, kita sesuaikan dengan wisatawan yang datang ke Kampung Wisata Warung Boto. Lalu jadi bagaimana sih Pak pengelola itu menjaga agar manfaat ekonomi wisata ini juga dirasakan oleh warga sekitar? Paling tidak kami selalu menginformasikan kepada wisatawan, kepada warga, seandainya terutama di seputaran tempat kami menerima pengunjung, seandainya akan ada wisatawan yang datang ke tempat kami. Misalnya di tempat ini di Balai RW 38 selain menjadi sekretariat, ini juga tempat penerimaan kunjungan apabila pengunjung itu berkisar antara 50 orang. Nah, nanti kami menginformasikan kepada Bapak Ibu yang warga yang di sini bahwa di tanggal hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 ada rombongan dari Dinas Kebudayaan Malang misalnya mau berkunjung ke tempat kita. Nanti saya minta tolong dibantu untuk mengkondisikan di sekitarnya peralatan atau mungkin jemuran yang menjadi hiasan dinding. Jadi kalau perkampungan kan seperti itu. Nah, tolong jangan menghias dulu dindingnya, tapi dikondisikan dulu selagi ada kunjungan. Jadi mereka mengetahui keberadaan kami akan menerima kunjungan. Seandainya nanti kebetulan mereka mempunyai usaha juga kami persilakan untuk menggelar usahanya. Saya tidak pernah menghambat atau tidak pernah membatasi warga masyarakat untuk ikut nimbrung menyambut kedatangan wisatawan. Jadi media bisa menyambut dengan cara mereka sendiri. Misalnya mereka memang berdagang, ya silakan dengan dagangannya. Kemudian kalau misalnya mereka mau menyambut dengan cara hanya sekedar salam, sapa, menyapa, itu lebih utama. Lanjut ke pertanyaan yang terkait pemerintah ya Pak. Iya. Sejauh mana dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan kampung wisata Warung Boto? Kalau dukungan dari pemerintah, kita mulai dari pemerintah paling bawah dulu Mbak. Dari tingkat kelurahan, kementerian atau kecamatan, kemudian kota dan di provinsi atau DIY. Itu mereka sangat mendukung sekali keberadaan dan intensitas tentang kampung wisata Warung Boto terutama. Di tingkat kelurahan Warung Boto, di setiap tahunnya kami diberi kesempatan untuk mengusulkan satu kegiatan dalam bentuk peningkatan SDM maupun peningkatan kualitas potensi. Kemudian kalau memang usulan kami masuk, kami mendapatkan slot anggaran untuk melakukan pelatihan penguatan SDM maupun pelatihan penguatan potensi. Kemudian di tingkat kecamatan itu biasanya mereka mempunyai slot terkait dengan melakukan gelar potensi. Jadi masing-masing kecamatan yang di dalamnya ada beberapa kelurahan yang sekarang ini satu kelurahan satu kampung wisata, mereka mengadakan kegiatan untuk memberi ruang pada kelurahan tersebut untuk lebih mengekspos lagi potensi-potensi yang mereka miliki.
Kemudian untuk tingkat kota, dinas pariwisata kota ini yang lebih banyak lagi. Mereka banyak terkait dengan penguatan SDM. Yang pertama adalah tentang ini sertifikasi guide. Oh Iya. Kalau pribadi melakukan sertifikasi guide ini harganya biayanya antara 4 sampai 5 juta. Tapi kalau lewat dinas pariwisata gratis. Nah, salah satu pendukung dinas pariwisata kota itu. Selain itu juga beberapa pelatihan untuk penguatan SDM maupun potensi. Sama halnya dengan dinas pariwisata DIY, mereka juga sangat mendukung, tidak jauh beda dengan dinas pariwisata kota. Terutama kalau ada kegiatan tingkat nasional seperti ADWI atau Anugerah Desa Wisata Indonesia. Seandainya kampung wisata tersebut bisa masuk ke berapa besar begitu, mereka mensupport selain dalam bentuk pembiayaan yang akhirnya nanti akan menjadi perbaikan infrastruktur, mereka akan mensupport hal-hal yang lain yang terkait supaya bahwa kampung wisata atau desa wisata ini bisa naik ke level nasional. Jadi supportnya sangat luar biasa sekali. Kalau dari awal pembentukan sendiri dari dinas pariwisata atau manapun itu ada dukungan biaya atau apa gitu enggak Pak? Pada awal dulu, pada saat masih bernama PNPM Mandiri Mbak, Kampung Wisata Warungboto mendapatkan support anggaran untuk melakukan atau untuk mengawali kegiatan Kampung Wisata Warungboto ini. Support anggaran kami 75 juta waktu itu, kami berikan gamelan, dua notasi di selendro dan pelok. Kemudian kami juga membeli pakaian bergodo atau prajurit rakyat. Kemudian kami juga membeli beberapa perlengkapan untuk UMKM. Kami juga membeli beberapa perlengkapan kostum untuk tari dan untuk kesenian yang lain. Nah, itu support yang diberikan. Kemudian setelah itu yang diberikan ke kami rata-rata berbentuk pelatihan tadi Mbak. Kecuali kalau kami bisa mendapatkan predikat terbaik di festival. Nah, nanti hadiah pembinaannya itu kita jadikan untuk lebih menguatkan tentang potensi atau lebih menguatkan untuk di tingkat Kampung Wisata Warungboto. Oke. Lalu bagaimana koordinasi pengelola dengan pihak pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dan legalitas pengelolaan wisata di sini Pak? Kalau tentang koordinasi tersebut selalu ada Mas. Selain legalitas kami dilegalkan oleh kelurahan, di periode-periode tertentu dinas pariwisata yang memegang SK kami pun akan mengingatkan. Misalnya masa kepengurusan kami selesai di tahun 2026, sekitar antara Februari sampai Agustus. Nah, mesti jauh bulan sebelumnya dinas pariwisata akan mengingatkan pada kami bahwa masa berlaku SK akan segera habis. Silakan untuk melakukan reorganisasi atau tetap dengan pengurus yang lama tapi dengan SK yang baru. Dan selain itu juga koordinasi tersebut tidak hanya langsung dengan kami tapi juga berjenjang dari kota, kemudian kecamatan atau kecamatan, kemudian masuk ke kelurahan baru masuk ke kami. Seandainya memang itu diperlukan dan sangat dimungkinkan sekali dalam keadaan secara struktur organisasi pemerintah. Selanjutnya, bagaimana peran media sosial dalam mempromosikan Kampung Wisata Warungboto? Media sosial menjadi alat andalan kami dalam melakukan promosi Mbak. Instagram, YouTube, kemudian ada juga Facebook, kemudian ada juga TikTok kalau sekarang. Nah, itu menjadi platform kami untuk lebih mengenalkan kami kepada masyarakat tentang keberadaan ataupun potensi yang ada di Kampung Wisata Warungboto. Mudah-mudahan dengan adanya platform-platform seperti itu, Kampung Wisata Warungboto lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Harapannya tentu saja begitu dikenal, masyarakat akan tertarik dan akhirnya nanti mengambil salah satu paket wisata yang ada di Kampung Wisata Warungboto. Kalau dari pengelolanya sendiri itu apakah memiliki strategi khusus Pak untuk bekerja sama dengan media agar menarik wisatawan? Kalau secara khusus tidak Mbak, karena
Kampung Wisata Warung Boto ini kebetulan saat sekarang ini tingkat kunjungannya masih belum stabil. Artinya dalam 1 bulan ini, misalnya bulan Desember ini baru satu rombongan pada awal bulan kemarin. Kemudian di bulan November kemarin nggak ada, di bulan Oktober kemarin nggak ada, tapi di bulan September kami ada 4 rombongan. Nah, karena tidak stabil itulah kami tidak ada kerjasama khusus dengan media. Tetapi seandainya kami menggelar satu acara yang sifatnya terbuka untuk umum tanpa kami menarik tiketing, itu kami selalu menggait teman-teman media supaya mereka juga ikut berpartisipasi di tempat kami dengan meliput kami, yang akhirnya dengan tanpa bayaran mereka juga mendapatkan berita dan akhirnya diposting di media mereka. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya kerjasama kami dengan teman-teman media, terutama media cetak. Oke. Terus seberapa berpengaruh sih Pak adanya media sosial kampung wisata dengan ketertarikan masyarakat? Kan kampung wisata Warung Boto ini udah punya IG, TikTok, itu tuh seberapa pengaruhnya untuk menarik minat wisatawan ke sini? Meskipun tidak begitu terasa pengaruhnya Mbak, tapi paling tidak ketika orang menghubungi admin kami hanya sekedar bertanya-tanya, itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa sekali bagi kami. Mereka ingin tahu tentang Kampung Wisata Warung Boto, tentang ada apa di Warung Boto. Itu teman-teman admin akan menjelaskan, yang tentu saja meskipun entah tidak datang hari ini, tapi suatu saat mesti mereka datang lagi. Suatu saat mereka akan datang dengan rombongan yang lain. Tapi paling tidak dengan adanya kontak seperti itu sudah membuka jalan yang pertama kali. Ya. Kira-kira seperti itu. Untuk kerajinan yang disediakan oleh Warung Boto, itu tuh yang memegang siapa sih Pak, yang mengatur gitu ya? Kalau kerajinannya otomatis pengrajinnya itu sendiri Mbak. Oke. Misalnya dari kain Shibori, ya yang memegang sendiri ya ibu-ibu yang mempunyai usaha seperti itu. Kemudian untuk yang souvenir juga. Nah, ketika mereka ada wisatawan yang akan datang, saya kontak mereka menyetorkan ke kami produknya, atau kalau enggak mereka gelar sendiri. Misalnya nanti ada dari Lombok misalnya, mereka menggelar kerajinan sendiri yang mereka gelar di seputaran sini, termasuk juga yang kain Shibori, kemudian souvenir yang lain, kemudian atau mungkin produk-produk apa saja yang ada di masyarakat Warung Boto, mereka kan digelar sendiri. Jadi dan hasilnya dari Kampung Wisata Warung Boto tidak pernah meminta persenan atau minta fee dari apa yang mereka jual. Jadi semuanya pure untuk UMKM itu sendiri. Untuk kan tadi kan kerajinan kan ada cara pembuatannya. Kalau buat makanan dan minuman itu ada apa ya Pak? Kalau secara kita buatkan paket wisata sementara ini belum ada Mbak. Tapi menjadi pertanyaan dari Mbak menjadi inisiasi buat saya ini. Nanti suatu saat kami membuat satu paket wisata mengolah satu produk makanan. Oke, terima kasih ya. Nah seperti ini teman-teman mahasiswa itu kadang-kadang meskipun tanya tapi malah justru membuat ide. Nah mudah-mudahan satu ide, satu pemantik dari Mbaknya nanti bisa kami realisasikan. Silakan nanti misalnya kalau memang ada, nanti misalnya di Instagram ada seperti itu, itu ide saya itu. Karena tadi kan dibilang ada makanan yang cuma ada 2 di sini dan di keraton. Itu mungkin menjadi daya tarik. Mudah-mudahan tidak lama lagi, paling tidak ada pemantik lah. Ada ide pemantiknya. Terima kasih Mbak ya. Untuk tim pengelolanya tadi Pak yang media, mungkin boleh diceritakan kiprahnya mereka dari tim pengelola untuk kampung wisata? Untuk tim manajerial kami itu pemuda-pemudi Warung Boto, tentu saja mereka juga banyak kuliah di kepariwisataan, tapi yang kuliah umum pun juga ada, dari UGM juga ada, UNY ada, terus dari mana lagi ya? Mereka itu saya buat
di tahun 2022 pada saat itu. Awalnya jumlah kami baru sekitar 7 teman, 7 sahabat, 7 pemuda-pemudi. Kemudian di tahun 2023 sejalan dengan adanya kegiatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertajuk Kampanye Sadar Wisata, yang dimana Warung Boto menjadi salah satu kampung wisata yang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut dalam bentuk pelatihan kurang lebih dalam satu kali pelatihan itu satu periode itu 7 hari. Dari pagi sampai malam. Masing-masing desa atau kampung wisata mengirimkan 15 peserta, 15 dari setempat ya. Saat itu saya berpikir kalau saya mengajak bapak-bapak atau ibu-ibu meninggalkan rumah yang 7 hari tersebut, tentu kasihan putra-putrinya. Kemudian memantih hal itu, saya mengajak teman-teman pemuda nih, ayo pengen ikut pelatihan nggak 7 hari di hotel. Kebetulan saat itu pertama kali di Jogja, makan di sana, tidur di sana, ngicipin tidur di hotel seperti apa. Nah, dari 15 peserta ini, 10 diantaranya teman-teman pemuda-pemudi Warung Boto, yang tadinya 7 tambah 3. Dan kebetulan se-Indonesia kurang lebih sekitar 500-an sekian desa dan kampung wisata. Peserta yang pemuda-pemudi yang paling banyak di Warung Boto. Dan alhamdulillahnya kami juga berprestasi, Mbak. Di akhir kegiatan tersebut, kementerian mewajibkan desa dan kampung wisata membuat proposal terkait dengan planning jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Proposal tersebut ditujukan kepada Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Seperti apa rencananya begitu? Nah, di kegiatan terakhir sebelum kami berangkat ke Magelang, karena kami terakhir kegiatan di Magelang, saya mengkonsep bentuk proposal tersebut. Dibuat seperti ini, kami juga membagi tugas. Si A bertugas mencari ini, potensi jangka pendek atau usulan jangka pendek. Kemudian B, C, D jangka menengah, D, E, F, G jangka ini. Kemudian ini menjadi bertugas sebagai apa? Jadi teman-teman ke-10 ini dalam pembuatan penyusunan konsep proposal ini mereka sudah ada tugasnya masing-masing. Kemudian saya ingin dibuat dalam bentuk Google Form atau apa. Yang penting saya bisa langsung mengecek, saya bisa langsung mengedit. Kemudian di pagi harinya saat kita akan mulai kelas akan ada editing baru yang kemudian nanti di hari berikutnya ditambahi lagi begitu. Nah, ketika mau berangkat ke Magelang sudah tersusun seperti itu, sudah sangat rapi sekali konsep pembuatan proposal dari saya. Teman-teman hari pertama itu saat mereka selesai kelas di hari pertama, sebelum tidur mereka mengisi itu bagian-bagiannya. Setelah selesai mereka ngomong di grup, sudah Pak, tapi belum semua, masih sambil jalan. Oke, saya sambil istirahat, sambil tiduran untuk persiapan hari kedua, saya cek, oh ini kurang ini, oh ini lebih ini, begitu. Begitu seterusnya sampai akhirnya di hari terakhir, di hari ke-6, itu kami sudah selesai. Sementara kelompok-kelompok yang lain, mereka sedang membuat pendahuluan, sedang mengkonsep jangka panjang, jangka pendek. Kami yang satu kelas dengan salah satu kampung wisata ini, kami sudah selesai. Narasumbernya heran. Datanglah ke tempat realnya kami ya. Kok Warung Boto sudah santai saja Pak Pur? Kami sudah selesai kok. Mana lihat? Oh iya sudah selesai. Oke. Akhirnya selesai nggak selesai? Selesai pokoknya pengajuannya. Kemudian dinilai oleh kementerian. Kami mendapat kabar, saya mendapat kabar 3 minggu setelah akhir pelatihan ini dari Korlapnya sendiri itu bilang ke saya, proposalnya Kampung Wisata Warung Boto paling baik, terbaik dari proposal yang ada. Dan proposal ini dibawa oleh para narasumber berkeliling dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau misalnya mereka datang ke Banda Aceh misalnya, ketemu sama desa wisata apa di sana, Tamyang misalnya ya. Nah, mereka memberi contoh nih proposal yang baik itu seperti ini. Kemudian sampai di Ambon atau
Papua ke sana, ketemu sama teman-teman desa wisata sana. Dia bilang, inilah proposal paling baik. Nah, teman-teman ini menjadi penguat saya yang akhirnya menjadi bisa memberikan yang kontribusi yang terbaik untuk Kampung Wisata Warung Boto. Meskipun tidak ada tidak ada plakat terbaik ini, tapi paling tidak apa yang disampaikan narasumber kepada kami, kepada teman-teman yang lain, kampung wisata, desa wisata yang lain, karena kebetulan kegiatan mau selesai dari akhir kegiatan itu kan semua desa wisata, kampung wisata datang ke Jakarta. Nah, di saat itu Bu Pardosi sebagai kepala bidang pengembangan kelembagaan sumber daya dan destinasi menyampaikan bahwa proposal Warung Boto menjadi proposal terbaik dalam kegiatan kampanye sadar wisata Indonesia. Keren. Kira-kira seperti itu kontribusi dari teman-teman pemuda. Yang lain-lain ya Keren. tentu saja banyaklah yang mereka lakukan untuk Kampung Wisata Warung Boto. Oke Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang kita ingin tahu apa kesan dan pesan untuk kedepannya pada wisata Warung Boto itu? Harapan saya selaku ketua Kampung Wisata Warung Boto saat ini di periode ini tentu saja menginginkan bahwa keberadaan kampung wisata ini akan semakin maju dan semakin dikenal. Di mana dengan dikenalnya Kampung Wisata Warung Boto akan menarik minat datang ke wisatawan akan datang ke Kampung Wisata Warung Boto. Dengan datangnya wisatawan ke Warung Boto tentu saja akan meningkatkan perekonomian yang ada di Kelurahan Warung Boto. Harapan saya semua akan terjadi seperti itu, dan tentu saja apa yang kami lakukan selalu didukung dan disupport oleh masyarakat dan pemerintah yang ada di Kelurahan Warung Boto khususnya. Tentu saja untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini berada di ruangan ini, saya ucapkan terima kasih sudah memilih Kampung Wisata Warung Boto menjadi objek. Kemudian sudah selalu membantu Kampung Wisata Warung Boto dengan ide-ide yang kami tidak pernah tahu datangnya dari mana. Kemudian banyak hal yang dilakukan oleh mahasiswa di Kampung Wisata Warung Boto. Lewat Mbak dan Mas, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan mewakili teman-teman mahasiswa yang ada di Kota Yogyakarta. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Pur untuk kesempatan sharing pada sore hari ini. Dan cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.